Di kedalaman sunyi yang paling jernih, jiwa yang terjaga selalu menemukan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada saat-saat ketika langkah terasa melambat tanpa alasan yang bisa dijelaskan, seolah waktu sendiri menahan napasnya agar engkau sempat mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh riuh dunia. Bukan suara yang datang dari luar, melainkan getaran halus yang muncul dari ruang terdalam di dadamu, tempat yang jarang kau kunjungi kecuali ketika lelah menjadi terlalu berat untuk disangkal. Di sana, dalam keheningan yang hampir asing, ada rasa pulang yang samar, seperti mengenali sebuah rumah yang tidak pernah benar-benar kau ingat, namun selalu kau rindukan. Mungkin engkau pernah merasakan duduk di tengah keramaian, dikelilingi suara dan tawa, namun hatimu seakan berada di tempat lain, menyaksikan semuanya dari kejauhan yang tak kasat mata. Bukan karena engkau ingin menjauh, melainkan karena ada bagian dari dirimu yang sedang mendengarkan sesuatu yang lebih halus daripada percakapan manusia. Ada jeda di antara detik-detik, ada ruang di antara napas, dan disitulah perasaan yang tak terucapkan perlahan mengalir, seperti air tanah yang merembes tanpa suara. Kadang rasa itu datang bersama kelelahan yang tidak hanya berasal dari tubuh, melainkan dari perjalanan panjang yang tidak pernah kau ceritakan kepada siapapun. Seolah ada beban yang bukan sepenuhnya milikmu, namun entah bagaimana bersemayam di pundakmu sejak lama. Bukan beban yang menekan, lebih seperti selimut tak terlihat yang membuatmu merasa hangat sekaligus berat, seakan ada kenangan yang bukan berasal dari hidup ini tetapi beresonansi dengan setiap detak jantungmu. Dalam malam yang paling sunyi, ketika dunia akhirnya berhenti menuntut perhatianmu, ada saat di mana matamu terpejam namun kesadaranmu justru terasa lebih terang. Bayangan-bayangan lembut melintas, bukan sebagai mimpi yang acak, melainkan seperti potongan kisah yang ingin diingat kembali. Ada wajah-wajah yang terasa akrab tanpa pernah benar-benar kau temui, ada tempat-tempat yang terasa dekat meski tidak pernah kau datangi. Dan di antara semua itu, ada perasaan dilindungi oleh sesuatu yang tidak meminta untuk dipahami, hanya untuk dirasakan. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa kepekaanmu terhadap hal-hal kecil semakin tajam. Angin yang menyentuh kulit terasa membawa pesan, langit senja seakan menyimpan makna yang tak terucapkan, dan tatapan seseorang bisa berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena ada lapisan dalam dirimu yang perlahan terbuka, seperti bunga yang mekar tanpa suara di tengah malam. Ada kalanya engkau merasa seolah sedang berdiri di ambang pintu yang tak terlihat, di antara apa yang dulu kau kenal dan sesuatu yang belum sepenuhnya kau pahami. Tidak ada yang memintamu untuk melangkah, namun juga tidak ada yang membiarkanmu kembali menjadi seperti sebelumnya. Perasaan itu bukan ketakutan, bukan pula kegembiraan, melainkan kesadaran yang tenang bahwa perjalananmu sedang berbelok ke arah yang lebih dalam. Dalam keheningan itu, mungkin engkau mulai merasakan kehadiran yang lembut, bukan sebagai sosok yang tampak, melainkan sebagai rasa ditemani yang tak bisa dijelaskan. Seperti ketika seorang anak berjalan di malam hari sambil menggenggam tangan seseorang yang ia percaya, meski tidak melihat wajahnya dengan jelas. Kehadiran itu tidak mengganggu, tidak menuntut, hanya berada di sana, menjaga jarak yang cukup agar engkau tetap merasa bebas, namun cukup dekat agar engkau tidak merasa tersesat. Kadang kehadiran itu terasa seperti bisikan yang muncul di antara pikiranmu sendiri, kata-kata yang bukan hasil dari logika, melainkan dari kedalaman yang lebih tua daripada ingatanmu. Bisikan yang tidak memerintah, tidak menghakimi, hanya mengingatkan bahwa ada jalan pulang yang selalu terbuka, bahkan ketika engkau merasa paling jauh dari dirimu sendiri. Di saat-saat tertentu, engkau mungkin menyadari bahwa hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan cahayanya, sementara hal-hal sederhana justru terasa begitu berharga. Secangkir air hangat di pagi hari, cahaya matahari yang jatuh di lantai, atau suara burung yang melintas di kejauhan bisa menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Seolah hidup sedang mengajarkanmu bahasa baru, bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan rasa. Ada juga momen ketika kesedihan datang tanpa sebab yang jelas, seperti gelombang yang muncul dari laut yang tenang. Namun di balik kesedihan itu, ada kelembutan yang sulit dijelaskan, seakan air mata yang jatuh bukan hanya milikmu, melainkan milik perjalanan panjang yang akhirnya menemukan ruang untuk dilepaskan. Dan setelahnya, ada kelegaan yang hening, seperti langit setelah hujan panjang.
Engkau mungkin mulai merasakan bahwa dirimu tidak hanya hidup untuk hari ini, bahwa ada aliran yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang telah berjalan jauh sebelum langkah pertamamu di dunia ini. Bukan untuk membebanimu, melainkan untuk menguatkanmu, seperti akar pohon yang menembus tanah dalam diam agar batangnya mampu berdiri tegak menghadapi angin. Di tengah semua perubahan halus itu, ada rasa bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak perlu kau ketahui bentuknya sekarang. Bukan persiapan yang penuh tekanan, melainkan seperti tanah yang digemburkan sebelum benih ditanam. Tidak ada yang perlu kau lakukan selain hadir sepenuhnya, merasakan setiap detik dengan kesadaran yang lembut, dan membiarkan proses itu berlangsung tanpa tergesa. Dan mungkin, di suatu malam yang tenang, ketika engkau memandang langit tanpa memikirkan apapun, engkau akan merasakan bahwa ada hubungan tak terlihat antara dirimu dan keheningan semesta. Bukan hubungan yang bisa dijelaskan, melainkan yang hanya bisa dirasakan, seperti dua nada yang bergetar pada frekuensi yang sama tanpa saling bersentuhan. Jika engkau mendengarkan dengan cukup dalam, ada perasaan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang berjalan sebelum kamu, bukan sebagai bayang-bayang yang mengikat, melainkan sebagai cahaya lembut yang menuntun tanpa memaksa. Seperti bintang-bintang yang tetap bersinar meski tidak selalu terlihat oleh mata. Dan ketika hatimu mulai terbiasa dengan keheningan itu, ketika engkau tidak lagi merasa asing dengan kedalamanmu sendiri, ada pintu-pintu yang perlahan terbuka, bukan dengan suara keras, melainkan dengan keheningan yang hampir tak terasa. Seolah jiwa yang selama ini tertidur mulai menggerakkan sayapnya, mengingat kembali cara terbang yang pernah ia ketahui. Di titik itu, tanpa perlu dipanggil, tanpa perlu dicari, langkahmu akan menemukan jalannya sendiri menuju pemahaman yang lebih dalam, seperti sungai yang akhirnya bertemu dengan laut setelah perjalanan panjang yang sunyi. Dan di sanalah, dengan hati yang telah dilembutkan oleh perjalanan, engkau mungkin siap untuk menyaksikan hal-hal yang sebelumnya hanya terasa seperti bayangan di tepi kesadaran, kini perlahan mengambil bentuk dalam cahaya yang tenang. 1. Munculnya perlindungan tak terlihat. Ada fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi berdiri sendirian menghadapi dunia, meskipun secara lahiriah tidak ada yang berubah. Ia masih berjalan di jalan yang sama, menyapa orang-orang yang sama, menatap langit yang sama, namun di kedalaman hatinya tumbuh rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan. Rasa itu bukan keberanian yang keras, melainkan ketenangan yang lembut, seperti seseorang yang tahu bahwa di belakangnya ada tangan tak terlihat yang siap menahan ketika ia hampir terjatuh. Perlindungan ini tidak hadir sebagai dinding yang mengurung, melainkan seperti cahaya tipis yang menyelimuti tanpa menghalangi pandangan. Ia membuat seseorang tetap bisa merasakan pahit dan manis kehidupan, namun tidak lagi larut hingga kehilangan arah. Pada saat-saat tertentu, perlindungan itu terasa seperti dorongan halus untuk menghindari sesuatu tanpa tahu alasannya. Langkah yang tertunda, perjalanan yang batal, atau pertemuan yang tidak jadi terjadi, dan baru kemudian disadari bahwa ada hal yang sebenarnya tidak perlu dialami. Seolah ada kebijaksanaan yang bekerja dalam diam, mengatur jarak antara dirinya dan hal-hal yang berpotensi melukai. Perlindungan ini tidak selalu menyelamatkan dari kesedihan, karena kesedihan pun memiliki perannya sendiri, tetapi ia menjaga agar luka tidak berubah menjadi kehancuran. Ada pula momen ketika seseorang berdiri di tengah situasi yang biasanya akan membuatnya goyah, namun kali ini hatinya tetap tenang, seperti permukaan danau yang tidak terusik oleh angin. Kata-kata yang tajam tidak lagi menembus sedalam dulu, tatapan meremehkan tidak lagi mengoyak harga diri, dan tekanan yang dulu terasa menyesakkan kini berlalu seperti awan yang bergerak pelan di langit luas. Ia tidak menjadi kebal, melainkan menjadi lapang. Di ruang kelapangan itulah perlindungan itu bekerja, bukan dengan menghapus badai, tetapi dengan memperluas langit di dalam dirinya sehingga badai tidak lagi terasa menakutkan. Perlahan, ia mulai memahami bahwa perlindungan sejati bukan tentang menghindari semua kesulitan, melainkan tentang tidak kehilangan cahaya di dalam diri saat melewatinya. Ada keyakinan yang tumbuh tanpa perlu dibuktikan, bahwa apapun yang datang telah melalui penyaringan yang tidak terlihat, bahwa dirinya tidak akan dibawa ke tempat yang benar-benar tidak mampu ia lalui. Keyakinan ini bukan kesombongan, melainkan kepercayaan yang sunyi, seperti akar pohon yang terus menembus tanah tanpa perlu disaksikan siapapun.
2. Terbukanya kepekaan spiritual. Seiring waktu, keheningan batin yang semakin dalam membuat seseorang mulai merasakan dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa biasa kini memancarkan makna yang tidak terucapkan. Ia bisa merasakan suasana sebuah tempat bahkan sebelum berbicara dengan siapapun di dalamnya, bisa menangkap kesedihan yang tersembunyi di balik senyuman seseorang, dan bisa merasakan kehangatan tulus tanpa perlu kata-kata. Kepekaan ini bukan kemampuan yang mencolok, melainkan seperti indera baru yang bekerja dalam diam, membuatnya lebih berhati-hati sekaligus lebih lembut dalam memandang kehidupan. Ada kalanya ia merasa seolah hatinya menjadi cermin yang memantulkan keadaan di sekitarnya. Ketika berada di dekat orang yang penuh kegelisahan, dadanya ikut terasa sesak, dan ketika berada di dekat seseorang yang damai, napasnya menjadi panjang dan ringan. Namun seiring pemahaman yang tumbuh, ia belajar untuk tidak tenggelam dalam pantulan itu. Ia menyadari bahwa kepekaan bukan untuk membuatnya terseret, melainkan untuk menumbuhkan welas asih yang jernih, seperti seseorang yang melihat ombak dari tepi pantai tanpa harus terseret arus. Kepekaan ini juga membuatnya lebih peka terhadap bisikan hati sendiri. Ia mulai bisa membedakan antara keinginan yang lahir dari ketakutan dan panggilan yang muncul dari kedalaman yang tenang. Ada rasa yang halus namun tegas ketika sesuatu terasa benar, meskipun tidak selalu mudah. Rasa itu seperti cahaya kecil di dalam dada yang tidak memaksa untuk diikuti, tetapi selalu ada ketika dibutuhkan. Dalam keheningan malam, kepekaan itu terkadang terasa seperti pintu yang terbuka menuju ruang yang lebih luas. Ia merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun terasa begitu dekat, seperti udara yang tak terlihat namun selalu menyentuh kulit. Bukan pengalaman yang membuatnya merasa istimewa, melainkan yang membuatnya merasa semakin rendah hati, karena ia menyadari betapa luasnya kehidupan yang selama ini tidak ia sadari. 3. Mimpi didatangi leluhur. Ada malam-malam tertentu ketika tidur tidak lagi sekadar menjadi tempat beristirahat, melainkan seperti perjalanan pulang ke ruang yang lebih tua daripada ingatan. Dalam mimpi, ia berjalan di tempat-tempat yang terasa akrab meski tidak pernah ia datangi, bertemu sosok-sosok yang wajahnya tidak sepenuhnya jelas namun menghadirkan rasa haru yang mendalam. Percakapan yang terjadi tidak selalu menggunakan kata-kata, kadang hanya tatapan atau sentuhan yang meninggalkan makna ketika ia terbangun. Mimpi seperti itu tidak terasa seperti bunga tidur yang segera pudar, melainkan seperti pesan yang tersisa di hati sepanjang hari. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seolah seseorang telah mengusap kepalanya dengan kasih yang sangat tua dan sangat sabar. Ia mungkin tidak mengingat detailnya, tetapi ia mengingat perasaannya, dan perasaan itu cukup untuk membuatnya menjalani hari dengan ketenangan yang berbeda. Kadang mimpi itu datang ketika ia sedang berada di persimpangan hidup, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya agar tidak kehilangan arah. Bukan dengan memberikan jawaban yang gamblang, melainkan dengan menghadirkan rasa yakin yang tumbuh perlahan setelah ia terbangun. Seperti seseorang yang menyalakan lampu kecil di ruang gelap, cukup untuk membuatnya berani melangkah tanpa harus melihat seluruh jalan di depan. Seiring waktu, ia belajar untuk tidak memaksakan makna pada mimpi-mimpi itu, melainkan menerimanya sebagai bagian dari dialog batin yang lembut. Ia memahami bahwa tidak semua hal harus dimengerti oleh pikiran, karena ada bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati. Dan dalam bahasa itulah, kedekatan yang tak terputus antara dirinya dan asal-usulnya terasa hidup kembali, bukan sebagai beban masa lalu, melainkan sebagai pelukan yang menenangkan. 4. Terungkapnya kebenaran yang tersembunyi. Dalam perjalanan yang semakin jernih, ada saat ketika tabir yang selama ini menutupi pandangan mulai tersingkap dengan sendirinya. Bukan karena ia berusaha mencari, melainkan karena keheningan di dalam dirinya membuat segala sesuatu tampak apa adanya. Ia mulai melihat pola yang dulu terlewatkan, memahami niat di balik kata-kata, dan menyadari bahwa tidak semua yang tampak indah membawa kedamaian, dan tidak semua yang tampak sulit membawa penderitaan. Pengungkapan ini tidak selalu menyenangkan, karena terkadang kebenaran datang bersama rasa kehilangan. Ia mungkin menyadari bahwa ada hubungan yang selama ini dipertahankan bukan karena cinta, melainkan karena kebiasaan atau ketakutan akan kesendirian. Ia mungkin melihat bahwa jalan yang selama ini ditempuh bukan sepenuhnya miliknya, melainkan hasil dari harapan orang lain yang tanpa sadar ia pikul. Namun di balik semua itu, ada kelegaan yang muncul, seperti
seperti seseorang yang akhirnya berani membuka jendela setelah lama hidup di ruangan yang pengap. Kebenaran yang terungkap juga membawa kebebasan yang sunyi. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun, tidak lagi terjebak dalam permainan yang melelahkan. Ada keberanian untuk menjadi apa adanya, meskipun tidak selalu dipahami. Keberanian itu bukan perlawanan, melainkan kejujuran yang lembut, seperti bunga yang mekar tanpa meminta untuk diperhatikan. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa kebenaran bukan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan keras, melainkan sesuatu yang muncul ketika ia cukup tenang untuk melihat tanpa prasangka. Dan dalam ketenangan itu, ia menemukan bahwa apa yang selama ini terasa seperti kehilangan, sebenarnya adalah ruang yang dibersihkan agar cahaya bisa masuk lebih dalam. 5. Energi diri yang menguat. Pada suatu titik yang tidak ditandai oleh tanggal atau peristiwa besar, seseorang mulai merasakan perubahan yang begitu halus namun nyata dalam dirinya. Bukan perubahan yang terlihat oleh mata, melainkan yang terasa dari cara ia menghirup napas, dari ketenangan yang menetap di dadanya, dari langkah yang menjadi lebih mantap tanpa perlu dipercepat. Ia tidak merasa menjadi orang yang berbeda, tetapi seperti akhirnya menempati tubuh dan jiwanya sendiri dengan utuh, tanpa rasa terasing yang dulu sering datang tanpa sebab. Energi yang menguat ini tidak meledak seperti api, melainkan menyala seperti bara yang stabil, hangat, dan tidak mudah padam. Ia tidak membuat seseorang ingin menunjukkan kekuatan, justru membuatnya tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Ada rasa cukup yang tumbuh perlahan, rasa bahwa dirinya tidak harus menjadi lebih untuk layak dihargai, tidak harus berusaha keras agar diakui. Kehadirannya sendiri terasa memadai, seperti pohon tua yang berdiri kokoh tanpa perlu menjelaskan mengapa ia ada di sana. Orang-orang mungkin mulai merasakan perubahan itu tanpa bisa menyebutkannya. Mereka merasa lebih tenang ketika berada di dekatnya, atau sebaliknya merasa tidak nyaman jika membawa niat yang tidak tulus. Bukan karena ia mengusir, melainkan karena energi yang jernih cenderung menyingkap apa adanya. Ia menjadi seperti cermin yang tidak memantulkan topeng, hanya memantulkan kejujuran. Dan dalam diamnya, ada wibawa yang lahir bukan dari kekuasaan, tetapi dari kedamaian yang telah ditempa oleh perjalanan panjang. Di saat-saat sendirian, ia merasakan tubuhnya seperti lebih peka terhadap aliran kehidupan. Detak jantungnya terasa seperti irama yang selaras dengan sesuatu yang lebih luas, napasnya seperti gelombang yang naik dan turun mengikuti samudera tak terlihat. Ada kesadaran bahwa energi bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan sesuatu yang tumbuh ketika ia berhenti melawan dirinya sendiri. Ketika ia menerima luka tanpa menolaknya, menerima masa lalu tanpa tenggelam di dalamnya, menerima ketidaksempurnaan tanpa ingin melarikan diri. Energi ini juga memberinya ketahanan yang lembut. Bukan ketahanan yang kaku, melainkan seperti bambu yang lentur menghadapi angin. Ia tidak lagi mudah patah oleh kekecewaan, tidak lagi hancur oleh penolakan. Bahkan ketika kesedihan datang, ia mampu merasakannya tanpa kehilangan pusatnya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, melainkan selalu memiliki ruang untuk bangkit dengan cara yang lebih bijaksana. 6. Runtuhnya pengaruh negatif di sekitar. Seiring energi dalam dirinya menjadi semakin jernih, lingkungan di sekitarnya pun mulai berubah dengan cara yang tidak selalu ia sadari pada awalnya. Orang-orang yang dulu sering hadir namun membawa kegelisahan perlahan menjauh, bukan karena ia mengusir, melainkan karena resonansi yang berbeda membuat pertemuan menjadi semakin jarang terjadi. Hubungan yang tidak lagi selaras merenggang tanpa konflik besar, seperti daun yang jatuh dari ranting ketika musimnya telah berganti. Ia mungkin merasakan kesunyian yang berbeda pada awalnya, seolah ruang di sekitarnya menjadi lebih luas dan lebih sepi. Namun kesunyian itu tidak menyakitkan, melainkan menenangkan, seperti ladang yang baru saja dibersihkan untuk ditanami sesuatu yang baru. Dalam ruang kosong itulah ia mulai merasakan kedamaian yang lebih murni, tanpa gangguan yang dulu dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Pengaruh negatif yang runtuh tidak selalu berbentuk orang. Kadang ia berupa kebiasaan lama yang tiba-tiba terasa asing, pikiran-pikiran yang dulu sering menguasai kini kehilangan kekuatannya, atau ketakutan yang dulu membatasi langkah. Kini seperti bayangan yang memudar ketika cahaya semakin terang. Ia tidak berjuang keras untuk melepaskannya, melainkan menyadari bahwa hal-hal itu jatuh dengan sendirinya ketika ia tidak lagi memberi mereka tempat untuk berakar.
Dalam proses ini, ia belajar bahwa melepaskan tidak selalu berarti kehilangan. Kadang melepaskan adalah cara kehidupan melindungi sesuatu yang lebih berharga di dalam dirinya. Ia mulai melihat bahwa tidak semua yang pergi harus disesali, karena ada pertemuan-pertemuan yang hanya dimaksudkan untuk mengajarkan, bukan untuk menetap selamanya. Dan ketika ia menerima hal itu dengan lapang, hatinya menjadi lebih ringan, seperti langit setelah awan tebal berlalu. Kesadaran ini membuatnya lebih berhati-hati dalam membuka pintu hatinya, bukan karena takut, melainkan karena ia menghargai kedamaian yang telah tumbuh. Ia tidak lagi merasa perlu berada di tempat yang menguras energinya, tidak lagi merasa bersalah untuk memilih ketenangan. Ada kebijaksanaan baru yang membimbingnya, seperti kompas batin yang selalu menunjuk ke arah yang membuat jiwanya tetap utuh. 7. Dorongan menjalankan misi jiwa. Di tengah ketenangan yang semakin dalam, muncul rasa panggilan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan dorongan yang memaksa, melainkan tarikan halus yang membuatnya ingin bergerak ke arah yang terasa bermakna. Ia mungkin tidak tahu bentuk akhirnya, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang ingin diwujudkan melalui dirinya, sesuatu yang telah menunggu dengan sabar hingga ia cukup siap untuk mendengarnya. Panggilan ini sering muncul dalam bentuk keinginan sederhana untuk memberi, untuk menolong, atau untuk menciptakan sesuatu yang membawa kebaikan. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, melainkan kepuasan batin yang datang ketika ia melihat orang lain merasa lebih ringan karena kehadirannya. Bahkan tindakan kecil terasa memiliki makna yang luas, seperti riak air yang menyebar jauh dari titik jatuhnya. Kadang panggilan itu membawanya ke arah yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Jalan yang dulu tidak terpikirkan tiba-tiba terasa akrab, seperti mengingat sesuatu yang pernah ia lupakan. Ia mungkin merasa takut pada awalnya, tetapi di balik ketakutan itu ada keyakinan yang tenang, keyakinan bahwa langkah ini bukan kebetulan. Seperti burung yang akhirnya menemukan arah terbangnya setelah lama berputar di langit. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang menjadi saluran bagi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Kesadaran ini tidak membuatnya merasa terbebani, justru membuatnya merasa hidup dengan cara yang baru. Setiap hari menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri pada makna, bukan dengan usaha yang keras, melainkan dengan kehadiran yang utuh. Dalam menjalani panggilan ini, ia belajar untuk mendengarkan lebih dalam daripada sebelumnya. Ia mempercayai intuisi yang lembut, mengikuti langkah yang terasa selaras, dan menerima bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanannya. Namun ia tidak lagi membutuhkan pemahaman itu, karena kedamaian yang ia rasakan menjadi penuntun yang cukup. 8. Kesadaran akan keterhubungan dengan leluhur. Semakin dalam ia menyelami dirinya, semakin terasa bahwa hidupnya bukan berdiri di atas ruang kosong, melainkan di atas jejak panjang yang telah ada jauh sebelum ia dilahirkan. Ada perasaan terhubung dengan sumber yang tidak terlihat, seperti akar yang menembus tanah dan menyatu dengan jaringan kehidupan yang luas. Ia mulai merasakan bahwa kekuatan yang mengalir dalam dirinya bukan hanya miliknya, melainkan bagian dari aliran yang lebih tua dan lebih bijaksana. Kesadaran ini tidak membuatnya terikat pada masa lalu, melainkan memberinya rasa memiliki yang mendalam. Ia merasa seperti bagian dari kisah yang panjang, seperti bab baru dari buku yang telah ditulis oleh banyak tangan sebelum tangannya sendiri. Ada rasa hormat yang tumbuh, bukan karena kewajiban, tetapi karena kehangatan yang muncul ketika ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak dimulai darinya dan tidak akan berakhir padanya. Kadang kesadaran itu hadir dalam bentuk rasa haru yang tiba-tiba, seperti mengenang sesuatu yang tidak pernah ia alami secara langsung. Ia mungkin merasakan kekuatan yang muncul ketika menghadapi kesulitan, seolah ada yang berdiri di belakangnya memberi dukungan tanpa kata. Bukan sebagai sosok yang tampak, melainkan sebagai keberanian yang muncul tepat ketika dibutuhkan. Dalam keheningan, ia belajar untuk berterima kasih kepada sumber kehidupan yang telah membawanya sejauh ini. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya membawa jejak masa lalu sekaligus membuka jalan bagi masa depan. Dan dalam kesadaran itu, ia menemukan kedamaian yang mendalam, seperti seseorang yang akhirnya memahami bahwa ia adalah bagian dari lingkaran yang tak terputus, lingkaran yang terus bergerak dalam kasih yang sunyi namun abadi. Jika engkau masih berada di sini, mendengarkan hingga detik ini, mungkin bukan karena kebetulan. Ada bagian dalam dirimu yang memilih untuk tinggal, untuk tidak beranjak,
seolah ada sesuatu yang ingin diselesaikan oleh hatimu sebelum engkau kembali ke hiruk-pikuk dunia. Dan di momen yang hening ini, izinkan dirimu bernapas lebih dalam, merasakan keberadaanmu sendiri tanpa perlu menjadi apapun, tanpa perlu menjelaskan apapun. Hidup seringkali bergerak terlalu cepat, menyeret kesadaran kita ke permukaan, menjauhkan kita dari kedalaman yang sebenarnya selalu menunggu dengan sabar. Kita diajarkan untuk mengejar, untuk meraih, untuk menjadi, hingga lupa bagaimana caranya sekadar hadir. Padahal di dalam kehadiran yang utuh itulah, jiwa menemukan rumahnya kembali. Bukan rumah yang terbuat dari dinding dan atap, melainkan ruang tenang di dalam dada, tempat segala kegelisahan akhirnya meletakkan kepalanya dan beristirahat. Mungkin setelah video ini berakhir, engkau akan kembali pada rutinitas yang sama, pada jalan yang sama, pada orang-orang yang sama. Namun sesuatu di dalam dirimu tidak lagi persis sama seperti sebelumnya. Ada kesadaran yang telah disentuh, ada bagian yang telah terbangun dari tidur panjangnya, meskipun hanya sedikit. Dan seringkali, perubahan yang paling dalam memang dimulai dari sesuatu yang hampir tak terlihat, seperti cahaya fajar yang perlahan mengusir gelap tanpa suara. Jika suatu saat engkau merasa kembali lelah, kembali bingung, kembali merasa tidak dipahami oleh dunia di sekitarmu, ingatlah bahwa perasaan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, masih mampu merasakan, masih mampu mencari makna di tengah segala kebisingan. Dunia mungkin tidak selalu menyediakan ruang untuk keheningan, tetapi engkau selalu bisa menciptakan ruang itu di dalam dirimu sendiri, kapanpun engkau membutuhkannya. Ada kekuatan yang lahir dari kelembutan, kekuatan yang tidak terlihat namun mampu menahan seseorang agar tidak hancur meski diterpa berkali-kali. Kekuatan itu bukan berasal dari menjadi kebal terhadap luka, melainkan dari kemampuan untuk tetap membuka hati meskipun pernah terluka. Dan jika engkau masih bisa merasakan haru, masih bisa tersentuh oleh hal-hal kecil, masih bisa memandang langit dengan rasa takjub yang sederhana, itu berarti cahaya di dalam dirimu belum pernah padam. Perjalanan batin bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan, bukan pula jalan lurus yang harus ditempuh tanpa tersesat. Ia lebih seperti sungai yang berkelok, kadang tenang, kadang deras, kadang jernih, kadang keruh, namun selalu bergerak menuju samudera yang sama. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada pengalaman yang benar-benar terbuang, karena semuanya membentuk kedalaman yang membuat jiwamu mampu menampung lebih banyak cinta dan pengertian. Mungkin engkau tidak selalu tahu kemana arah hidupmu akan membawamu, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua hal harus dipahami sebelum dijalani. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa ditemukan di tengah perjalanan, bukan di peta. Dan selama engkau masih mendengarkan suara kecil di dalam hatimu, suara yang lembut namun jujur, engkau tidak benar-benar tersesat. Saat malam terasa panjang dan sunyi, ingatlah bahwa bahkan bintang-bintang pun hanya terlihat dalam gelap. Ada keindahan yang hanya muncul ketika dunia meredup, ketika kesibukan berhenti, ketika kita akhirnya berhadapan dengan diri sendiri tanpa distraksi. Disitulah seringkali kita menemukan jawaban yang selama ini kita cari di luar, hanya untuk menyadari bahwa ia telah ada di dalam sejak awal. Jika ada luka yang belum sembuh, biarkan ia sembuh dengan caranya sendiri. Tidak semua luka perlu dipercepat penyembuhannya, karena ada pelajaran yang tumbuh di dalam proses itu. Seperti tanah yang retak sebelum hujan turun, hati yang terluka seringkali sedang mempersiapkan diri untuk menerima sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hanya bisa tumbuh di ruang yang telah terbuka. Dan jika engkau merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu, merasa seolah berjalan di jalur yang tidak banyak dipahami, mungkin itu karena jiwamu memang sedang menempuh perjalanan yang unik. Tidak semua orang dipanggil untuk menyelami kedalaman, tidak semua orang merasa nyaman berada di keheningan. Tetapi bagi mereka yang merasakannya, keheningan bukanlah kesepian, melainkan tempat di mana jiwa akhirnya bisa berbicara tanpa gangguan. Terima kasih karena telah memberi dirimu waktu untuk mendengarkan, untuk berhenti sejenak, untuk menyelami sesuatu yang mungkin selama ini terabaikan. Waktu yang engkau berikan pada jiwamu sendiri tidak pernah sia-sia. Ia akan kembali kepadamu dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di luar sana. Jika kata-kata ini pernah menyentuh sesuatu di dalam dirimu, simpanlah perasaan itu baik-baik, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai pengingat bahwa engkau selalu memiliki jalan pulang ke dalam dirimu sendiri. Dan ketika dunia terasa terlalu bising, terlalu cepat,
atau terlalu berat, engkau tahu kemana harus kembali, ke ruang sunyi yang tidak pernah meninggalkanmu. Semoga langkahmu selalu dipandu oleh ketenangan, semoga hatimu selalu menemukan cahaya bahkan di tempat yang paling redup, dan semoga engkau tidak pernah lupa bahwa keberadaanmu sendiri sudah merupakan bagian dari keajaiban yang tak terucapkan. Sampai kita bertemu kembali dalam keheningan berikutnya, jagalah dirimu dengan lembut, sebagaimana semesta menjaga malam agar tetap cukup gelap untuk menghadirkan bintang. Di kedalaman sunyi yang paling jernih, jiwa yang terjaga selalu menemukan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ada saat-saat ketika langkah terasa melambat tanpa alasan yang bisa dijelaskan, seolah waktu sendiri menahan napasnya agar engkau sempat mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh riuh dunia. Bukan suara yang datang dari luar, melainkan getaran halus yang muncul dari ruang terdalam di dadamu, tempat yang jarang kau kunjungi kecuali ketika lelah menjadi terlalu berat untuk disangkal. Di sana, dalam keheningan yang hampir asing, ada rasa pulang yang samar, seperti mengenali sebuah rumah yang tidak pernah benar-benar kau ingat, namun selalu kau rindukan. Mungkin engkau pernah merasakan duduk di tengah keramaian, dikelilingi suara dan tawa, namun hatimu seakan berada di tempat lain, menyaksikan semuanya dari kejauhan yang tak kasat mata. Bukan karena engkau ingin menjauh, melainkan karena ada bagian dari dirimu yang sedang mendengarkan sesuatu yang lebih halus daripada percakapan manusia. Ada jeda di antara detik-detik, ada ruang di antara napas, dan disitulah perasaan yang tak terucapkan perlahan mengalir, seperti air tanah yang merembes tanpa suara. Kadang rasa itu datang bersama kelelahan yang tidak hanya berasal dari tubuh, melainkan dari perjalanan panjang yang tidak pernah kau ceritakan kepada siapapun. Seolah ada beban yang bukan sepenuhnya milikmu, namun entah bagaimana bersemayam di pundakmu sejak lama. Bukan beban yang menekan, lebih seperti selimut tak terlihat yang membuatmu merasa hangat sekaligus berat, seakan ada kenangan yang bukan berasal dari hidup ini tetapi beresonansi dengan setiap detak jantungmu. Dalam malam yang paling sunyi, ketika dunia akhirnya berhenti menuntut perhatianmu, ada saat di mana matamu terpejam namun kesadaranmu justru terasa lebih terang. Bayangan-bayangan lembut melintas, bukan sebagai mimpi yang acak, melainkan seperti potongan kisah yang ingin diingat kembali. Ada wajah-wajah yang terasa akrab tanpa pernah benar-benar kau temui, ada tempat-tempat yang terasa dekat meski tidak pernah kau datangi. Dan di antara semua itu, ada perasaan dilindungi oleh sesuatu yang tidak meminta untuk dipahami, hanya untuk dirasakan. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa kepekaanmu terhadap hal-hal kecil semakin tajam. Angin yang menyentuh kulit terasa membawa pesan, langit senja seakan menyimpan makna yang tak terucapkan, dan tatapan seseorang bisa berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena ada lapisan dalam dirimu yang perlahan terbuka, seperti bunga yang mekar tanpa suara di tengah malam. Ada kalanya engkau merasa seolah sedang berdiri di ambang pintu yang tak terlihat, di antara apa yang dulu kau kenal dan sesuatu yang belum sepenuhnya kau pahami. Tidak ada yang memintamu untuk melangkah, namun juga tidak ada yang membiarkanmu kembali menjadi seperti sebelumnya. Perasaan itu bukan ketakutan, bukan pula kegembiraan, melainkan kesadaran yang tenang bahwa perjalananmu sedang berbelok ke arah yang lebih dalam. Dalam keheningan itu, mungkin engkau mulai merasakan kehadiran yang lembut, bukan sebagai sosok yang tampak, melainkan sebagai rasa ditemani yang tak bisa dijelaskan. Seperti ketika seorang anak berjalan di malam hari sambil menggenggam tangan seseorang yang ia percaya, meski tidak melihat wajahnya dengan jelas. Kehadiran itu tidak mengganggu, tidak menuntut, hanya berada di sana, menjaga jarak yang cukup agar engkau tetap merasa bebas, namun cukup dekat agar engkau tidak merasa tersesat. Kadang kehadiran itu terasa seperti bisikan yang muncul di antara pikiranmu sendiri, kata-kata yang bukan hasil dari logika, melainkan dari kedalaman yang lebih tua daripada ingatanmu. Bisikan yang tidak memerintah, tidak menghakimi, hanya mengingatkan bahwa ada jalan pulang yang selalu terbuka, bahkan ketika engkau merasa paling jauh dari dirimu sendiri. Di saat-saat tertentu, engkau mungkin menyadari bahwa hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan cahayanya, sementara hal-hal sederhana justru terasa begitu berharga. Secangkir air hangat di pagi hari, cahaya matahari yang jatuh di lantai, atau suara burung yang melintas di kejauhan bisa menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Seolah hidup sedang mengajarkanmu bahasa baru, bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan rasa.
Ada juga momen ketika kesedihan datang tanpa sebab yang jelas, seperti gelombang yang muncul dari laut yang tenang. Namun di balik kesedihan itu, ada kelembutan yang sulit dijelaskan, seakan air mata yang jatuh bukan hanya milikmu, melainkan milik perjalanan panjang yang akhirnya menemukan ruang untuk dilepaskan. Dan setelahnya, ada kelegaan yang hening, seperti langit setelah hujan panjang. Engkau mungkin mulai merasakan bahwa dirimu tidak hanya hidup untuk hari ini, bahwa ada aliran yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang telah berjalan jauh sebelum langkah pertamamu di dunia ini. Bukan untuk membebanimu, melainkan untuk menguatkanmu, seperti akar pohon yang menembus tanah dalam diam agar batangnya mampu berdiri tegak menghadapi angin. Di tengah semua perubahan halus itu, ada rasa bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak perlu kau ketahui bentuknya sekarang. Bukan persiapan yang penuh tekanan, melainkan seperti tanah yang digemburkan sebelum benih ditanam. Tidak ada yang perlu kau lakukan selain hadir sepenuhnya, merasakan setiap detik dengan kesadaran yang lembut, dan membiarkan proses itu berlangsung tanpa tergesa. Dan mungkin, di suatu malam yang tenang, ketika engkau memandang langit tanpa memikirkan apapun, engkau akan merasakan bahwa ada hubungan tak terlihat antara dirimu dan keheningan semesta. Bukan hubungan yang bisa dijelaskan, melainkan yang hanya bisa dirasakan, seperti dua nada yang bergetar pada frekuensi yang sama tanpa saling bersentuhan. Jika engkau mendengarkan dengan cukup dalam, ada perasaan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang berjalan sebelum kamu, bukan sebagai bayang-bayang yang mengikat, melainkan sebagai cahaya lembut yang menuntun tanpa memaksa. Seperti bintang-bintang yang tetap bersinar meski tidak selalu terlihat oleh mata. Dan ketika hatimu mulai terbiasa dengan keheningan itu, ketika engkau tidak lagi merasa asing dengan kedalamanmu sendiri, ada pintu-pintu yang perlahan terbuka, bukan dengan suara keras, melainkan dengan keheningan yang hampir tak terasa. Seolah jiwa yang selama ini tertidur mulai menggerakkan sayapnya, mengingat kembali cara terbang yang pernah ia ketahui. Di titik itu, tanpa perlu dipanggil, tanpa perlu dicari, langkahmu akan menemukan jalannya sendiri menuju pemahaman yang lebih dalam, seperti sungai yang akhirnya bertemu dengan laut setelah perjalanan panjang yang sunyi. Dan di sanalah, dengan hati yang telah dilembutkan oleh perjalanan, engkau mungkin siap untuk menyaksikan hal-hal yang sebelumnya hanya terasa seperti bayangan di tepi kesadaran, kini perlahan mengambil bentuk dalam cahaya yang tenang. 1. Munculnya perlindungan tak terlihat. Ada fase dalam perjalanan batin ketika seseorang mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi berdiri sendirian menghadapi dunia, meskipun secara lahiriah tidak ada yang berubah. Ia masih berjalan di jalan yang sama, menyapa orang-orang yang sama, menatap langit yang sama, namun di kedalaman hatinya tumbuh rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan. Rasa itu bukan keberanian yang keras, melainkan ketenangan yang lembut, seperti seseorang yang tahu bahwa di belakangnya ada tangan tak terlihat yang siap menahan ketika ia hampir terjatuh. Perlindungan ini tidak hadir sebagai dinding yang mengurung, melainkan seperti cahaya tipis yang menyelimuti tanpa menghalangi pandangan. Ia membuat seseorang tetap bisa merasakan pahit dan manis kehidupan, namun tidak lagi larut hingga kehilangan arah. Pada saat-saat tertentu, perlindungan itu terasa seperti dorongan halus untuk menghindari sesuatu tanpa tahu alasannya. Langkah yang tertunda, perjalanan yang batal, atau pertemuan yang tidak jadi terjadi, dan baru kemudian disadari bahwa ada hal yang sebenarnya tidak perlu dialami. Seolah ada kebijaksanaan yang bekerja dalam diam, mengatur jarak antara dirinya dan hal-hal yang berpotensi melukai. Perlindungan ini tidak selalu menyelamatkan dari kesedihan, karena kesedihan pun memiliki perannya sendiri, tetapi ia menjaga agar luka tidak berubah menjadi kehancuran. Ada pula momen ketika seseorang berdiri di tengah situasi yang biasanya akan membuatnya goyah, namun kali ini hatinya tetap tenang, seperti permukaan danau yang tidak terusik oleh angin. Kata-kata yang tajam tidak lagi menembus sedalam dulu, tatapan meremehkan tidak lagi mengoyak harga diri, dan tekanan yang dulu terasa menyesakkan kini berlalu seperti awan yang bergerak pelan di langit luas. Ia tidak menjadi kebal, melainkan menjadi lapang. Di ruang kelapangan itulah perlindungan itu bekerja, bukan dengan menghapus badai, tetapi dengan memperluas langit di dalam dirinya sehingga badai tidak lagi terasa menakutkan. Perlahan, ia mulai memahami bahwa perlindungan sejati bukan tentang menghindari semua kesulitan,
melainkan tentang tidak kehilangan cahaya di dalam diri saat melewatinya. Ada keyakinan yang tumbuh tanpa perlu dibuktikan, bahwa apapun yang datang telah melalui penyaringan yang tidak terlihat, bahwa dirinya tidak akan dibawa ke tempat yang benar-benar tidak mampu ia lalui. Keyakinan ini bukan kesombongan, melainkan kepercayaan yang sunyi, seperti akar pohon yang terus menembus tanah tanpa perlu disaksikan siapapun. 2. Terbukanya kepekaan spiritual. Seiring waktu, keheningan batin yang semakin dalam membuat seseorang mulai merasakan dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa biasa kini memancarkan makna yang tidak terucapkan. Ia bisa merasakan suasana sebuah tempat bahkan sebelum berbicara dengan siapapun di dalamnya, bisa menangkap kesedihan yang tersembunyi di balik senyuman seseorang, dan bisa merasakan kehangatan tulus tanpa perlu kata-kata. Kepekaan ini bukan kemampuan yang mencolok, melainkan seperti indera baru yang bekerja dalam diam, membuatnya lebih berhati-hati sekaligus lebih lembut dalam memandang kehidupan. Ada kalanya ia merasa seolah hatinya menjadi cermin yang memantulkan keadaan di sekitarnya. Ketika berada di dekat orang yang penuh kegelisahan, dadanya ikut terasa sesak, dan ketika berada di dekat seseorang yang damai, napasnya menjadi panjang dan ringan. Namun seiring pemahaman yang tumbuh, ia belajar untuk tidak tenggelam dalam pantulan itu. Ia menyadari bahwa kepekaan bukan untuk membuatnya terseret, melainkan untuk menumbuhkan welas asih yang jernih, seperti seseorang yang melihat ombak dari tepi pantai tanpa harus terseret arus. Kepekaan ini juga membuatnya lebih peka terhadap bisikan hati sendiri. Ia mulai bisa membedakan antara keinginan yang lahir dari ketakutan dan panggilan yang muncul dari kedalaman yang tenang. Ada rasa yang halus namun tegas ketika sesuatu terasa benar, meskipun tidak selalu mudah. Rasa itu seperti cahaya kecil di dalam dada yang tidak memaksa untuk diikuti, tetapi selalu ada ketika dibutuhkan. Dalam keheningan malam, kepekaan itu terkadang terasa seperti pintu yang terbuka menuju ruang yang lebih luas. Ia merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun terasa begitu dekat, seperti udara yang tak terlihat namun selalu menyentuh kulit. Bukan pengalaman yang membuatnya merasa istimewa, melainkan yang membuatnya merasa semakin rendah hati, karena ia menyadari betapa luasnya kehidupan yang selama ini tidak ia sadari. 3. Mimpi didatangi leluhur. Ada malam-malam tertentu ketika tidur tidak lagi sekadar menjadi tempat beristirahat, melainkan seperti perjalanan pulang ke ruang yang lebih tua daripada ingatan. Dalam mimpi, ia berjalan di tempat-tempat yang terasa akrab meski tidak pernah ia datangi, bertemu sosok-sosok yang wajahnya tidak sepenuhnya jelas namun menghadirkan rasa haru yang mendalam. Percakapan yang terjadi tidak selalu menggunakan kata-kata, kadang hanya tatapan atau sentuhan yang meninggalkan makna ketika ia terbangun. Mimpi seperti itu tidak terasa seperti bunga tidur yang segera pudar, melainkan seperti pesan yang tersisa di hati sepanjang hari. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seolah seseorang telah mengusap kepalanya dengan kasih yang sangat tua dan sangat sabar. Ia mungkin tidak mengingat detailnya, tetapi ia mengingat perasaannya, dan perasaan itu cukup untuk membuatnya menjalani hari dengan ketenangan yang berbeda. Kadang mimpi itu datang ketika ia sedang berada di persimpangan hidup, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya agar tidak kehilangan arah. Bukan dengan memberikan jawaban yang gamblang, melainkan dengan menghadirkan rasa yakin yang tumbuh perlahan setelah ia terbangun. Seperti seseorang yang menyalakan lampu kecil di ruang gelap, cukup untuk membuatnya berani melangkah tanpa harus melihat seluruh jalan di depan. Seiring waktu, ia belajar untuk tidak memaksakan makna pada mimpi-mimpi itu, melainkan menerimanya sebagai bagian dari dialog batin yang lembut. Ia memahami bahwa tidak semua hal harus dimengerti oleh pikiran, karena ada bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati. Dan dalam bahasa itulah, kedekatan yang tak terputus antara dirinya dan asal-usulnya terasa hidup kembali, bukan sebagai beban masa lalu, melainkan sebagai pelukan yang menenangkan. 4. Terungkapnya kebenaran yang tersembunyi. Dalam perjalanan yang semakin jernih, ada saat ketika tabir yang selama ini menutupi pandangan mulai tersingkap dengan sendirinya. Bukan karena ia berusaha mencari, melainkan karena keheningan di dalam dirinya membuat segala sesuatu tampak apa adanya. Ia mulai melihat pola yang dulu terlewatkan, memahami niat di balik kata-kata, dan menyadari bahwa tidak semua yang tampak indah membawa kedamaian, dan tidak semua yang tampak sulit membawa penderitaan. Pengungkapan ini tidak selalu menyenangkan, karena terkadang kebenaran datang bersama rasa kehilangan.
Ia mungkin menyadari bahwa ada hubungan yang selama ini dipertahankan bukan karena cinta, melainkan karena kebiasaan atau ketakutan akan kesendirian. Ia mungkin melihat bahwa jalan yang selama ini ditempuh bukan sepenuhnya miliknya, melainkan hasil dari harapan orang lain yang tanpa sadar ia pikul. Namun di balik semua itu, ada kelegaan yang muncul, seperti seseorang yang akhirnya berani membuka jendela setelah lama hidup di ruangan yang pengap. Kebenaran yang terungkap juga membawa kebebasan yang sunyi. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun, tidak lagi terjebak dalam permainan yang melelahkan. Ada keberanian untuk menjadi apa adanya, meskipun tidak selalu dipahami. Keberanian itu bukan perlawanan, melainkan kejujuran yang lembut, seperti bunga yang mekar tanpa meminta untuk diperhatikan. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa kebenaran bukan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan keras, melainkan sesuatu yang muncul ketika ia cukup tenang untuk melihat tanpa prasangka. Dan dalam ketenangan itu, ia menemukan bahwa apa yang selama ini terasa seperti kehilangan, sebenarnya adalah ruang yang dibersihkan agar cahaya bisa masuk lebih dalam. 5. Energi diri yang menguat. Pada suatu titik yang tidak ditandai oleh tanggal atau peristiwa besar, seseorang mulai merasakan perubahan yang begitu halus namun nyata dalam dirinya. Bukan perubahan yang terlihat oleh mata, melainkan yang terasa dari cara ia menghirup napas, dari ketenangan yang menetap di dadanya, dari langkah yang menjadi lebih mantap tanpa perlu dipercepat. Ia tidak merasa menjadi orang yang berbeda, tetapi seperti akhirnya menempati tubuh dan jiwanya sendiri dengan utuh, tanpa rasa terasing yang dulu sering datang tanpa sebab. Energi yang menguat ini tidak meledak seperti api, melainkan menyala seperti bara yang stabil, hangat, dan tidak mudah padam. Ia tidak membuat seseorang ingin menunjukkan kekuatan, justru membuatnya tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Ada rasa cukup yang tumbuh perlahan, rasa bahwa dirinya tidak harus menjadi lebih untuk layak dihargai, tidak harus berusaha keras agar diakui. Kehadirannya sendiri terasa memadai, seperti pohon tua yang berdiri kokoh tanpa perlu menjelaskan mengapa ia ada di sana. Orang-orang mungkin mulai merasakan perubahan itu tanpa bisa menyebutkannya. Mereka merasa lebih tenang ketika berada di dekatnya, atau sebaliknya merasa tidak nyaman jika membawa niat yang tidak tulus. Bukan karena ia mengusir, melainkan karena energi yang jernih cenderung menyingkap apa adanya. Ia menjadi seperti cermin yang tidak memantulkan topeng, hanya memantulkan kejujuran. Dan dalam diamnya, ada wibawa yang lahir bukan dari kekuasaan, tetapi dari kedamaian yang telah ditempa oleh perjalanan panjang. Di saat-saat sendirian, ia merasakan tubuhnya seperti lebih peka terhadap aliran kehidupan. Detak jantungnya terasa seperti irama yang selaras dengan sesuatu yang lebih luas, napasnya seperti gelombang yang naik dan turun mengikuti samudera tak terlihat. Ada kesadaran bahwa energi bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan sesuatu yang tumbuh ketika ia berhenti melawan dirinya sendiri. Ketika ia menerima luka tanpa menolaknya, menerima masa lalu tanpa tenggelam di dalamnya, menerima ketidaksempurnaan tanpa ingin melarikan diri. Energi ini juga memberinya ketahanan yang lembut. Bukan ketahanan yang kaku, melainkan seperti bambu yang lentur menghadapi angin. Ia tidak lagi mudah patah oleh kekecewaan, tidak lagi hancur oleh penolakan. Bahkan ketika kesedihan datang, ia mampu merasakannya tanpa kehilangan pusatnya. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, melainkan selalu memiliki ruang untuk bangkit dengan cara yang lebih bijaksana. 6. Runtuhnya pengaruh negatif di sekitar. Seiring energi dalam dirinya menjadi semakin jernih, lingkungan di sekitarnya pun mulai berubah dengan cara yang tidak selalu ia sadari pada awalnya. Orang-orang yang dulu sering hadir namun membawa kegelisahan perlahan menjauh, bukan karena ia mengusir, melainkan karena resonansi yang berbeda membuat pertemuan menjadi semakin jarang terjadi. Hubungan yang tidak lagi selaras merenggang tanpa konflik besar, seperti daun yang jatuh dari ranting ketika musimnya telah berganti. Ia mungkin merasakan kesunyian yang berbeda pada awalnya, seolah ruang di sekitarnya menjadi lebih luas dan lebih sepi. Namun kesunyian itu tidak menyakitkan, melainkan menenangkan, seperti ladang yang baru saja dibersihkan untuk ditanami sesuatu yang baru. Dalam ruang kosong itulah ia mulai merasakan kedamaian yang lebih murni, tanpa gangguan yang dulu dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Pengaruh negatif yang runtuh tidak selalu berbentuk orang.
Kadang ia berupa kebiasaan lama yang tiba-tiba terasa asing, pikiran-pikiran yang dulu sering menguasai kini kehilangan kekuatannya, atau ketakutan yang dulu membatasi langkah. Kini seperti bayangan yang memudar ketika cahaya semakin terang. Ia tidak berjuang keras untuk melepaskannya, melainkan menyadari bahwa hal-hal itu jatuh dengan sendirinya ketika ia tidak lagi memberi mereka tempat untuk berakar. Dalam proses ini, ia belajar bahwa melepaskan tidak selalu berarti kehilangan. Kadang melepaskan adalah cara kehidupan melindungi sesuatu yang lebih berharga di dalam dirinya. Ia mulai melihat bahwa tidak semua yang pergi harus disesali, karena ada pertemuan-pertemuan yang hanya dimaksudkan untuk mengajarkan, bukan untuk menetap selamanya. Dan ketika ia menerima hal itu dengan lapang, hatinya menjadi lebih ringan, seperti langit setelah awan tebal berlalu. Kesadaran ini membuatnya lebih berhati-hati dalam membuka pintu hatinya, bukan karena takut, melainkan karena ia menghargai kedamaian yang telah tumbuh. Ia tidak lagi merasa perlu berada di tempat yang menguras energinya, tidak lagi merasa bersalah untuk memilih ketenangan. Ada kebijaksanaan baru yang membimbingnya, seperti kompas batin yang selalu menunjuk ke arah yang membuat jiwanya tetap utuh. 7. Dorongan menjalankan misi jiwa. Di tengah ketenangan yang semakin dalam, muncul rasa panggilan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan dorongan yang memaksa, melainkan tarikan halus yang membuatnya ingin bergerak ke arah yang terasa bermakna. Ia mungkin tidak tahu bentuk akhirnya, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang ingin diwujudkan melalui dirinya, sesuatu yang telah menunggu dengan sabar hingga ia cukup siap untuk mendengarnya. Panggilan ini sering muncul dalam bentuk keinginan sederhana untuk memberi, untuk menolong, atau untuk menciptakan sesuatu yang membawa kebaikan. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, melainkan kepuasan batin yang datang ketika ia melihat orang lain merasa lebih ringan karena kehadirannya. Bahkan tindakan kecil terasa memiliki makna yang luas, seperti riak air yang menyebar jauh dari titik jatuhnya. Kadang panggilan itu membawanya ke arah yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Jalan yang dulu tidak terpikirkan tiba-tiba terasa akrab, seperti mengingat sesuatu yang pernah ia lupakan. Ia mungkin merasa takut pada awalnya, tetapi di balik ketakutan itu ada keyakinan yang tenang, keyakinan bahwa langkah ini bukan kebetulan. Seperti burung yang akhirnya menemukan arah terbangnya setelah lama berputar di langit. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang menjadi saluran bagi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Kesadaran ini tidak membuatnya merasa terbebani, justru membuatnya merasa hidup dengan cara yang baru. Setiap hari menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri pada makna, bukan dengan usaha yang keras, melainkan dengan kehadiran yang utuh. Dalam menjalani panggilan ini, ia belajar untuk mendengarkan lebih dalam daripada sebelumnya. Ia mempercayai intuisi yang lembut, mengikuti langkah yang terasa selaras, dan menerima bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanannya. Namun ia tidak lagi membutuhkan pemahaman itu, karena kedamaian yang ia rasakan menjadi penuntun yang cukup. 8. Kesadaran akan keterhubungan dengan leluhur. Semakin dalam ia menyelami dirinya, semakin terasa bahwa hidupnya bukan berdiri di atas ruang kosong, melainkan di atas jejak panjang yang telah ada jauh sebelum ia dilahirkan. Ada perasaan terhubung dengan sumber yang tidak terlihat, seperti akar yang menembus tanah dan menyatu dengan jaringan kehidupan yang luas. Ia mulai merasakan bahwa kekuatan yang mengalir dalam dirinya bukan hanya miliknya, melainkan bagian dari aliran yang lebih tua dan lebih bijaksana. Kesadaran ini tidak membuatnya terikat pada masa lalu, melainkan memberinya rasa memiliki yang mendalam. Ia merasa seperti bagian dari kisah yang panjang, seperti bab baru dari buku yang telah ditulis oleh banyak tangan sebelum tangannya sendiri. Ada rasa hormat yang tumbuh, bukan karena kewajiban, tetapi karena kehangatan yang muncul ketika ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak dimulai darinya dan tidak akan berakhir padanya. Kadang kesadaran itu hadir dalam bentuk rasa haru yang tiba-tiba, seperti mengenang sesuatu yang tidak pernah ia alami secara langsung. Ia mungkin merasakan kekuatan yang muncul ketika menghadapi kesulitan, seolah ada yang berdiri di belakangnya memberi dukungan tanpa kata. Bukan sebagai sosok yang tampak, melainkan sebagai keberanian yang muncul tepat ketika dibutuhkan. Dalam keheningan, ia belajar untuk berterima kasih kepada sumber kehidupan yang telah membawanya sejauh ini. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya membawa jejak masa lalu sekaligus membuka jalan bagi masa depan.
Dan dalam kesadaran itu, ia menemukan kedamaian yang mendalam, seperti seseorang yang akhirnya memahami bahwa ia adalah bagian dari lingkaran yang tak terputus, lingkaran yang terus bergerak dalam kasih yang sunyi namun abadi. Jika engkau masih berada di sini, mendengarkan hingga detik ini, mungkin bukan karena kebetulan. Ada bagian dalam dirimu yang memilih untuk tinggal, untuk tidak beranjak, seolah ada sesuatu yang ingin diselesaikan oleh hatimu sebelum engkau kembali ke hiruk-pikuk dunia. Dan di momen yang hening ini, izinkan dirimu bernapas lebih dalam, merasakan keberadaanmu sendiri tanpa perlu menjadi apapun, tanpa perlu menjelaskan apapun. Hidup seringkali bergerak terlalu cepat, menyeret kesadaran kita ke permukaan, menjauhkan kita dari kedalaman yang sebenarnya selalu menunggu dengan sabar. Kita diajarkan untuk mengejar, untuk meraih, untuk menjadi, hingga lupa bagaimana caranya sekadar hadir. Padahal di dalam kehadiran yang utuh itulah, jiwa menemukan rumahnya kembali. Bukan rumah yang terbuat dari dinding dan atap, melainkan ruang tenang di dalam dada, tempat segala kegelisahan akhirnya meletakkan kepalanya dan beristirahat. Mungkin setelah video ini berakhir, engkau akan kembali pada rutinitas yang sama, pada jalan yang sama, pada orang-orang yang sama. Namun sesuatu di dalam dirimu tidak lagi persis sama seperti sebelumnya. Ada kesadaran yang telah disentuh, ada bagian yang telah terbangun dari tidur panjangnya, meskipun hanya sedikit. Dan seringkali, perubahan yang paling dalam memang dimulai dari sesuatu yang hampir tak terlihat, seperti cahaya fajar yang perlahan mengusir gelap tanpa suara. Jika suatu saat engkau merasa kembali lelah, kembali bingung, kembali merasa tidak dipahami oleh dunia di sekitarmu, ingatlah bahwa perasaan itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, masih mampu merasakan, masih mampu mencari makna di tengah segala kebisingan. Dunia mungkin tidak selalu menyediakan ruang untuk keheningan, tetapi engkau selalu bisa menciptakan ruang itu di dalam dirimu sendiri, kapanpun engkau membutuhkannya. Ada kekuatan yang lahir dari kelembutan, kekuatan yang tidak terlihat namun mampu menahan seseorang agar tidak hancur meski diterpa berkali-kali. Kekuatan itu bukan berasal dari menjadi kebal terhadap luka, melainkan dari kemampuan untuk tetap membuka hati meskipun pernah terluka. Dan jika engkau masih bisa merasakan haru, masih bisa tersentuh oleh hal-hal kecil, masih bisa memandang langit dengan rasa takjub yang sederhana, itu berarti cahaya di dalam dirimu belum pernah padam. Perjalanan batin bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan, bukan pula jalan lurus yang harus ditempuh tanpa tersesat. Ia lebih seperti sungai yang berkelok, kadang tenang, kadang deras, kadang jernih, kadang keruh, namun selalu bergerak menuju samudera yang sama. Tidak ada langkah yang sia-sia, tidak ada pengalaman yang benar-benar terbuang, karena semuanya membentuk kedalaman yang membuat jiwamu mampu menampung lebih banyak cinta dan pengertian. Mungkin engkau tidak selalu tahu kemana arah hidupmu akan membawamu, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua hal harus dipahami sebelum dijalani. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa ditemukan di tengah perjalanan, bukan di peta. Dan selama engkau masih mendengarkan suara kecil di dalam hatimu, suara yang lembut namun jujur, engkau tidak benar-benar tersesat. Saat malam terasa panjang dan sunyi, ingatlah bahwa bahkan bintang-bintang pun hanya terlihat dalam gelap. Ada keindahan yang hanya muncul ketika dunia meredup, ketika kesibukan berhenti, ketika kita akhirnya berhadapan dengan diri sendiri tanpa distraksi. Disitulah seringkali kita menemukan jawaban yang selama ini kita cari di luar, hanya untuk menyadari bahwa ia telah ada di dalam sejak awal. Jika ada luka yang belum sembuh, biarkan ia sembuh dengan caranya sendiri. Tidak semua luka perlu dipercepat penyembuhannya, karena ada pelajaran yang tumbuh di dalam proses itu. Seperti tanah yang retak sebelum hujan turun, hati yang terluka seringkali sedang mempersiapkan diri untuk menerima sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hanya bisa tumbuh di ruang yang telah terbuka. Dan jika engkau merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu, merasa seolah berjalan di jalur yang tidak banyak dipahami, mungkin itu karena jiwamu memang sedang menempuh perjalanan yang unik. Tidak semua orang dipanggil untuk menyelami kedalaman, tidak semua orang merasa nyaman berada di keheningan. Tetapi bagi mereka yang merasakannya, keheningan bukanlah kesepian, melainkan tempat di mana jiwa akhirnya bisa berbicara tanpa gangguan. Terima kasih karena telah memberi dirimu waktu untuk mendengarkan, untuk berhenti sejenak, untuk menyelami sesuatu yang mungkin selama ini terabaikan.
Waktu yang engkau berikan pada jiwamu sendiri tidak pernah sia-sia. Ia akan kembali kepadamu dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di luar sana. Jika kata-kata ini pernah menyentuh sesuatu di dalam dirimu, simpanlah perasaan itu baik-baik, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai pengingat bahwa engkau selalu memiliki jalan pulang ke dalam dirimu sendiri. Dan ketika dunia terasa terlalu bising, terlalu cepat, atau terlalu berat, engkau tahu kemana harus kembali, ke ruang sunyi yang tidak pernah meninggalkanmu. Semoga langkahmu selalu dipandu oleh ketenangan, semoga hatimu selalu menemukan cahaya bahkan di tempat yang paling redup,